Bayangkan sebuah negara yang nyaris tertutup dari dunia luar. Tak ada Instagram, tak ada YouTube, bahkan internet seperti yang kita kenal pun nyaris tidak ada. Sebuah tempat di mana setiap lagu yang diputar dan setiap gaya rambut yang dipilih harus mendapat izin pemerintah. Selamat datang di Korea Utara, negara penuh misteri yang sekaligus mengundang rasa penasaran. Tapi seperti apa sebenarnya kehidupan manusia di sana? Dan apa yang tidak boleh mereka lakukan? Korea Utara, atau nama resminya Republik Rakyat Demokratik Korea, merupakan negara yang terletak di bagian utara semenanjung Korea, berbatasan langsung dengan Tiongkok, Rusia, dan Korea Selatan. Berdiri secara resmi pada tahun 1948 setelah Perang Dunia Kedua, Korea Utara dipimpin oleh Kim Il-sung yang kemudian digantikan oleh putranya Kim Jong-il, dan kini oleh cucunya Kim Jong-un. Sistem pemerintahan di negara ini menganut kediktatoran totaliter dengan ideologi utama Juche, sebuah prinsip swasembada ekstrim yang diciptakan sendiri oleh Kim Il-sung. Kehidupan sehari-hari warga Korea Utara sangat jauh berbeda dibandingkan negara-negara lain di dunia. Di negara ini, kebebasan individu sangat terbatas, bahkan dalam hal mendasar seperti memilih pekerjaan. Setelah menyelesaikan pendidikan, warga tidak bisa melamar kerja sesuka hati. Mereka akan ditempatkan oleh negara ke sektor-sektor yang dianggap penting, seperti pertanian, konstruksi, atau pabrik. Penempatan ini tidak bisa ditolak, dan warga yang membangkang bisa dikenai hukuman, mulai dari penurunan status sosial hingga dikirim ke kamp kerja paksa. Sistem ekonomi Korea Utara menganut model sosialis ekstrim, di mana hampir seluruh aspek kehidupan diatur oleh pemerintah pusat. Namun, setelah krisis kelaparan yang melanda pada pertengahan tahun 1990-an, yang menyebabkan ratusan ribu hingga jutaan orang meninggal, perlahan-lahan muncul pasar-pasar gelap yang kemudian berkembang menjadi Jang Madang, atau pasar semi-legal. Melalui Jang Madang inilah warga biasa bisa berdagang makanan, pakaian, bahkan alat elektronik selundupan dari Tiongkok. Sayangnya, pasar ini tetap diawasi ketat oleh pemerintah, dan sewaktu-waktu bisa dibubarkan. Pendapatan rata-rata rakyat sangat rendah, hanya berkisar antara 30 hingga 70 dolar AS per bulan. Banyak dari mereka yang harus bertahan hidup dengan sistem barter, atau menjual barang-barang pribadi untuk mendapatkan makanan. Bahan makanan seperti nasi, jagung, dan kimchi menjadi makanan pokok harian, dan daging hanya bisa dinikmati pada hari raya atau jika memiliki koneksi dan uang. Bahkan, daging anjing masih dikonsumsi secara tradisional di beberapa wilayah, karena sulitnya mendapatkan sumber protein lain. Akses informasi di Korea Utara sangatlah tertutup. Tidak ada media asing yang boleh masuk, dan seluruh media lokal dikendalikan penuh oleh pemerintah. Setiap hari, surat kabar, radio, dan televisi hanya menyajikan pujian kepada keluarga Kim, kabar keberhasilan negara, dan propaganda anti-Barat. Satu-satunya jaringan yang tersedia untuk rakyat disebut Kwangmyong, semacam intranet tertutup yang hanya berisi konten yang telah disetujui negara. Tidak ada YouTube, tidak ada Google, bahkan media sosial sama sekali tidak dikenal masyarakat umum. Kebanyakan orang bahkan tidak mengetahui bahwa mereka hidup di dunia yang sangat berbeda dari kenyataan luar sana. Hal ini menciptakan jurang besar antara dunia dalam Korea Utara dan dunia luar. Banyak warga tidak tahu bahwa ada negara lain yang bebas berbicara, memilih pemimpin, atau bahkan sekadar menonton drama dan video hiburan. Beberapa warga yang berhasil menyelundupkan USB dari luar negeri dan diam-diam menonton drama Korea Selatan atau film Hollywood di malam hari, seringkali menghadapi risiko besar. Jika tertangkap, mereka bisa dijatuhi hukuman kerja paksa, penjara, atau dalam kasus ekstrim, eksekusi. Pendidikan di Korea Utara pun lebih mirip doktrin daripada pembelajaran. Sejak usia dini, anak-anak diajarkan untuk mencintai pemimpin mereka lebih dari orang tua sendiri. Mata pelajaran seperti matematika dan sains hanya diajarkan secara terbatas, dan sebagian besar kurikulum berisi sejarah keluarga Kim dan kejayaan negara. Bahkan anak-anak TK diajarkan lagu-lagu tentang Kim Jong-un, dan dianggap salah besar jika tidak menunjukkan air mata saat memperingati wafatnya Kim Jong-il. Dalam hal militer, Korea Utara adalah negara dengan salah satu sistem wajib militer paling ketat dan terlama di dunia. Pria diwajibkan mengabdi hingga 10 tahun, sementara perempuan bisa mencapai 7 tahun tergantung kebutuhan negara. Militer bukan hanya kekuatan pertahanan, tetapi juga simbol utama kekuasaan. Setiap parade militer dipertontonkan secara besar-besaran, lengkap dengan misil balistik dan formasi barisan yang mengesankan. Semua itu untuk menunjukkan pada dunia, dan pada rakyatnya sendiri,
bahwa mereka kuat dan siap berperang kapanpun diminta oleh sang pemimpin. Selain kehidupan sehari-hari dan sistem pemerintahannya, Korea Utara juga menarik untuk dilihat dari sisi struktur sosial. Negara ini secara tidak resmi membagi warganya ke dalam sistem kasta yang disebut Songbun. Sistem ini menentukan status sosial seseorang berdasarkan latar belakang keluarga, kesetiaan politik, dan tindakan dari generasi sebelumnya. Ada 3 golongan utama, kelas inti, kelas ragu-ragu, dan kelas musuh. Mereka yang berasal dari keluarga revolusioner atau loyal terhadap Kim Il-sung akan mendapatkan hak istimewa, seperti akses ke pendidikan tinggi, pekerjaan elit, dan tinggal di Pyongyang. Sementara mereka yang dianggap tidak dapat dipercaya, seperti keturunan dari orang yang pernah menentang pemerintah, akan dijauhkan dari posisi penting dan tinggal di pedesaan atau wilayah miskin. Songbun juga menentukan siapa yang bisa menikah dengan siapa, di mana seseorang bisa tinggal, dan bahkan makanan seperti apa yang bisa mereka akses. Bayangkan, hidupmu sudah ditentukan oleh apa yang dilakukan kakekmu puluhan tahun lalu, dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Dari sisi agama, meskipun secara teknis konstitusi Korea Utara menjamin kebebasan beragama, kenyataannya praktik keagamaan hampir tidak ada. Semua bentuk ibadah selain penyembahan terhadap keluarga Kim dilarang keras. Bahkan memiliki Alkitab atau kitab suci lainnya bisa dianggap sebagai tindakan subversif dan dihukum berat. Ada laporan yang menyebutkan bahwa beberapa orang yang tertangkap membaca Injil diam-diam dikirim ke kem tahanan seumur hidup, atau bahkan dihukum mati. Di balik layar, ada pula kam-kam penahanan rahasia yang tersebar di wilayah terpencil Korea Utara. Kam-kam ini dikenal dengan nama Kwan Liso, yaitu kem politik tempat ribuan orang ditahan tanpa proses pengadilan. Mereka yang dituduh menghina pemerintah atau bahkan hanya karena salah bicara bisa ditangkap dan dikirim ke sana bersama seluruh keluarganya. Hidup di kem tersebut sangat berat. Kerja paksa, kelaparan, penyiksaan, dan minimnya perawatan medis adalah hal yang umum terjadi. Banyak pengungsi Korea Utara yang berhasil kabur ke Korea Selatan menceritakan betapa mengerikannya kondisi di dalam kamp tersebut. Meski cerita mereka sering dianggap berlebihan, investigasi dari organisasi HAM internasional membuktikan kebenarannya. Namun tidak semua tentang Korea Utara gelap. Negara ini juga punya sisi budaya yang menarik, meskipun dibungkus propaganda. Arsitektur Pyongyang menampilkan bangunan besar bergaya Soviet, monumen megah, dan jalan yang sangat bersih, meski sebagian besar kota lain jauh tertinggal dan tidak mendapat perhatian. Tempat-tempat seperti Gunung Paektu, yang dianggap suci, dan Danau Chonji, yang tenang dan indah, menjadi destinasi spiritual bagi sebagian orang. Tapi perlu diingat, hanya warga yang dianggap loyal yang diizinkan mengakses wilayah-wilayah ini. Bagi wisatawan asing, Korea Utara memang masih membuka pintu, tetapi dengan kontrol ketat. Turis hanya boleh datang melalui agen resmi, akan selalu ditemani pemandu dari pemerintah, dan dilarang keras memotret sembarangan. Bahkan bertanya tentang kemiskinan atau pemimpin negara bisa dianggap tindakan provokatif. Banyak turis yang mengaku merasa seperti berada di dunia lain, sebuah panggung teater raksasa yang menutupi realitas sebenarnya. Kehidupan di Korea Utara memang menjadi cermin ekstrim dari sebuah negara yang memprioritaskan kekuasaan dan kontrol mutlak atas rakyatnya. Namun di tengah keterbatasan dan tekanan, selalu ada sisi manusiawi yang mencoba bertahan, dan mungkin suatu hari nanti, menjadi kunci perubahan.